Oke, jadi perkenalan bagi teman-teman, bagi yang belum kenal, nama saya Darmawan Aji. Nah, tadi sudah disebutkan oleh siapa Mbak Nurul namanya, Teh Nurul ya, oleh Teh Nurul. Apa namanya? Saya beraktivitas di sebuah komunitas namanya Indonesia NLP Society. Nah, komunitas Indonesia NLP Society ini sebuah komunitas praktisi dan pembelajar NLP. Nah, NLP ini Neuro Linguistic Programming, sebuah disiplin ilmu yang membahas keterkaitan antara pikiran, bahasa, dan pemrograman. Pemrograman itu maksudnya perilaku. Artinya kalau misalnya kita ingin belajar mengelola diri lebih baik, mengelola perilaku, kemudian mengelola pikiran, mengelola bahasa kita dengan baik, kita akan lebih mudah melakukannya kalau kita menguasai ilmu NLP ini. Nah, tadi juga sudah sempat dikenalkan, saya nulis beberapa buku, mungkin sebagian dari teman-teman punya bukunya. Buku yang pertama saya judulnya Hypno Writing. Cuma mungkin yang ini udah susah nih, udah susah dicari gitu ya. Buku yang pertama, ini buku yang kedua, judulnya Hypno Selling. Hypno Selling. Kalau yang senang jualan sih wajib punya dua buku ini nih, yang sering jualan gitu ya. Kemudian ini buku ketiga saya, Life by Design. Ini buku keempat, Productivity Hack. Dan yang ini adalah buku yang terakhir, Mindful Life. Nah, sekarang insya Allah dalam proses untuk mengerjakan buku yang ke-6 insya Allah. Oke, di kelas virtual kali ini, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan mindfulness. Kemudian kenapa mindfulness itu penting bagi kita, dan bagaimana kita mempraktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena kita ini hidup di era digital, era informasi yang mengagung-agungkan kecepatan. Jadi sesuatu yang cepat itu dianggap baik, sesuatu yang cepat itu dianggap sesuatu yang hebat gitu. Nah, hal seperti ini punya efek. Apa efeknya? Efeknya itu adalah kita jadi serba terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Kita pengen mengerjakan sesuatu itu cepat, pengen mengerjakan sesuatu itu tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mirip-mirip hukum ekonomi lah. Kalau hukum ekonomi kan bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, di zaman sekarang kita juga mengagungkan hal-hal yang seperti itu. Kita pengennya mengerjakan banyak hal secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Efeknya apa? Efeknya kita bekerjanya itu nggak bekerja yang sepenuh hati, mengerjakan sesuatu itu pengennya cepat selesai, cepat tuntas, sehingga kita akhirnya menghasilkan produk-produk, hasil-hasil karya-karya yang bisa dibilang dangkal gitu, dangkal. Ya misalnya teman-teman yang ngerjain skripsi, pengennya kan cepat beres gitu ya, dan sebagainya gitu. Akhirnya hasil skripsinya dangkal. Bikin artikel buru-buru, pengen cepat selesai, akhirnya hasilnya juga dangkal, tidak dalam gitu. Nah, efeknya seperti itu. Jadi terburu-buru melakukan sesuatu ini sangat terkait dengan hasil kualitas yang kualitas yang rendah gitu. Efeknya seperti itu. Efek lainnya adalah ketika kita mengagung-agungkan kecepatan, kita itu cenderung untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Misalnya apa misalnya? Lagi makan sambil scrolling IG, sambil jawab-jawab chat, sambil nonton drama Korea, dan lain sebagainya. Campur-campur gitu, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Efeknya apa? Efeknya kita jadi tidak menikmati aktivitas yang kita lakukan. Tidak menikmati aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita tidak menikmati aktivitas yang kita lakukan, wajar kalau misalnya akhirnya kita jadi nggak bahagia dengan hidup kita gitu. Karena seakan-akan hidupnya itu bangun pagi,
terus tiba-tiba udah malam lagi gitu, karena kita ngerjain banyak hal sekaligus gitu. Nah, inilah sebabnya mungkin yang menyebabkan konsep mindfulness ini di era yang penuh dengan kecepatan seperti saat ini menjadi populer karena ada kebutuhan orang untuk hidup lebih tenang, menikmati hidup dan lain sebagainya. Mereka sudah bosan dengan sesuatu yang serba cepat gitu. Saya izin share materi yang sudah saya siapkan. Ini adalah materi yang sudah saya siapkan. Sebentar. Oke. Jadi materi kita malam ini akan kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan mindfulness. Segmen yang kedua kita akan membahas kenapa sih mindfulness itu kita perlukan di era yang sekarang. Apa manfaatnya buat kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan mindfulness secara sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah 3 hal ini akan kita cover di kelas virtual kita malam ini. Kita akan mulai dari segmen yang pertama. Segmen yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan mindfulness. Jadi pilihan dalam hidup ketika kita melakukan sesuatu itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah mindful yang ini. Saya tulis di sini aja. Mindful. Yang kedua adalah mindful pakai double L yang ini. Jadi yang pertama itu adalah mindful. Yang kedua adalah mindful pakai double L dan yang ketiga adalah mindless. Saya akan bahas dari yang ini dulu. Mindful. Mindful yang ini. Mindful yang ini maksudnya apa? Mindful yang ini maksudnya adalah kita memenuhi otak kita dengan banyak hal sekaligus gitu, mikirin banyak hal sekaligus. Sehingga otak kita terasa penuh, kayak mau meledak gitu ya. Itu mindful. Biasanya ini terjadi ketika kita punya deadline banyak biasanya, atau sedang mengalami masalah yang kompleks dalam hidup. Nah, biasanya otak kita menjadi full. Nah, ketika otak kita full, otak kita tidak bisa bekerja secara sempurna dalam tanda kutip, tidak bisa bekerja secara sempurna gitu. Kenapa? Karena otak itu butuh ruang, otak butuh ruang untuk berkreasi, otak butuh ruang untuk menemukan solusi, otak butuh ruang untuk apa namanya ya, untuk menjalani aktivitas dengan baik, dengan tenang. Gitu. Nah, mindful yang ini berbeda dengan mindful yang ini. Gitu. 2 hal yang berbeda. Gitu. Karena mindful yang ini justru kita memberikan ruang pada otak kita untuk memikirkan hal-hal yang produktif, untuk berkreasi, untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Bukan hanya memenuhinya dengan berbagai pikiran yang seringkali kadang-kadang tidak bermanfaat. Contoh misalnya apa? Yang banyak terjadi adalah misalnya mengkhawatirkan masa depan. Yang sering terjadi. Jadi kita sering memenuhi otak kita dengan kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan. Padahal masa depan itu belum terjadi, tapi kita sudah mengkhawatirkannya. Ini mengkhawatirkan ini berbeda dengan merencanakan gitu ya. Berbeda dengan memikirkan juga. Mengkhawatirkan ini sesuatu yang munculnya seringnya tidak kita sengaja. Sementara kalau memikirkan, merencanakan itu kita sengaja. Memikirkan masa depan, merencanakan masa depan, itu memang kita sengaja melakukannya. Sementara mengkhawatirkan, seringkali tidak sengaja. Atau kalaupun tidak mengkhawatirkan masa depan, kita juga sering membuat pikiran kita penuh dengan penyesalan-penyesalan terhadap masa lalu. Jadi kita menggunakannya untuk menyesali masa lalu. Nah, ini juga membuat kita
tidak bisa mindful yang ini gitu. Karena mindful yang ini adalah bagaimana kita bisa hidup saat ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Opsi lainnya, kita menjalani hidup nggak mindful, nggak banyak mikir, tapi justru tidak mikir sama sekali. Jadi mindless. Mindless itu nggak mikir sama sekali. Contoh misalnya kalau kita scrolling, misalnya kita pegang HP, kita scrolling, nonton YouTube, nonton Instagram story atau timeline-nya Instagram, itu biasanya kita melakukannya mindless. Mindless itu tidak bertujuan dan tidak sadar. Jadi kita tidak sadar sedang melakukan apa, tidak sadar penuh gitu ya, atau kita tidak punya tujuan. Sebenarnya melakukan itu untuk apa gitu. Mungkin awalnya pas buka Instagram atau sosial media lainnya, awalnya adalah kita hanya untuk posting sesuatu lah, posting sesuatu supaya teman-teman kita tahu kabar terupdate kita misalnya. Tetapi setelah posting, kita kan jadi scrolling macam-macam ya, liatin ini, liatin itu, dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya punya tujuan, tujuannya hilang di tengah jalan, dan akhirnya apa? Kehilangan kesadaran dalam tanda kutip, kehilangan kesadaran tentang apa yang sedang dilakukannya. Gitu. Nah, mindful bukan dua hal ini. Jadi mindful bukan memenuhi otak kita dengan kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu, bukan juga dengan tidak berpikir sama sekali, mindless. Lalu apa yang dimaksud dengan mindful? Seorang pakar mindfulness namanya John Kabat-Zinn menyebutkan yang namanya mindful itu adalah ini, bagaimana kita memberikan perhatian, paying attention in particular way, dengan cara tertentu. Jadi yang namanya mindful ini adalah tentang bagaimana kita memfokuskan perhatian, memfokuskan atensi dengan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud oleh John Kabat-Zinn seperti apa? Ada 3 setidaknya kata dia, ciri-cirinya. Yang pertama adalah bagaimana kita memfokuskan perhatian kita pada purpose, pada tujuan. Sebenarnya tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Ini penting. Teman-teman yang masih kuliah misalnya, kalau sudah kehilangan tujuan, kuliah itu untuk apa, ya dia akan kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Akhirnya melakukan kuliahnya yang nggak sepenuh hati. Atau teman-teman yang sudah bekerja pun sama, ketika dia udah kehilangan maknanya, sebenarnya kerja ini untuk apa, ya dia hanya kerja, hanya sekedar dari jam 7 sampai jam 5, pulang, dapat gaji, habisin, kayak nggak ada maknanya gitu, meaningless. Nah, mindfulness itu bukan hidup yang seperti itu. Mindfulness adalah hidup yang meaningful, bukan meaningless. Yang penuh dengan pemaknaan, bukan yang tanpa makna. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan sesuatu secara on purpose. Yang kedua, memfokuskan perhatian pada apa? Pada present moment. Pada hari ini, saat ini. Jadi menghadirkan perhatian kita pada hari ini, saat ini. Tidak mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Tidak membiarkan pikiran kita itu melayang ke masa depan atau mengembara ke masa lalu. Karena pada saat pikiran kita terlalu banyak melayang ke masa depan, kita tidak hadir utuh di sini saat ini. Apa yang terjadi ketika kita tidak hadir utuh di sini saat ini? Macam-macam yang terjadi. Mulai kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, dan lain sebagainya. Ada banyak efeknya. Bukan pula dengan membiarkan pikiran kita terlalu banyak mengembara ke masa lalu. Ingat pilihan katanya, melayang dan mengembara. Ini sesuatu yang seringkali kita lakukan tanpa kita sengaja. Mungkin bahasa gampang itu ngelamun gitu ya, ngelamun. Ngelamun itu kan bisa dua macam ya. Bisa melamunkan masa depan atau melamunkan masa lalu. Mindfulness tidak seperti itu. Mindfulness adalah bagaimana mendisiplinkan pikiran kita, atensi kita, supaya bisa fokus, hadir utuh di sini saat ini. Dan yang terakhir,
Cara tertentunya apa? Cara tertentu fokus perhatian cara tertentu adalah tidak menghakimi. Tidak menghakimi apa? Ketika melihat sesuatu, ya melihat sesuatu itu apa adanya. Tidak sambil menghakimi, oh ini baik, ini buruk, ini jelek, ini bagus. Tidak menghakimi, karena begitu kita menghakimi, kita ada kecenderungan untuk membandingkan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh misalnya, scrolling sosial media, lihat teman kita pakai apa namanya ya, misalnya ya liburan ke luar negeri deh, lihat teman kita liburan ke luar negeri, kemudian kita ngejudge, kita ngasih penilaian, misalnya apa? Enak ya kalau jadi dia bisa jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Pada saat kita mulai menilai seperti itu, ujungnya nanti biasanya kita mulai membandingkan, kok saya nggak bisa seperti itu ya? Memang apa yang salah dengan diri saya dan sebagainya. Ketika kita sudah mulai membandingkan seperti itu, efeknya apa? Efeknya kita jadi kurang bahagia dengan hidup kita. Maka yang namanya mindfulness adalah bagaimana kita bisa memfokuskan perhatian tanpa menghakimi, tanpa menilai. Ya melihat sesuatu apa adanya. Oh ada orang keluar negeri, ya sudah, seperti itu aja, lihat faktanya. Tanpa memberikan penilaian tambahan. Oh pasti itu duitnya dari korupsi. Oh dia pasti begini, dia pasti begitu, dan seterusnya. Ketika kita menghabiskan pikiran kita untuk menilai orang lain, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mensyukuri kehidupan yang kita jalani saat ini. Kenapa mindfulness ini populer di zaman sekarang? Karena memang ada banyak riset yang menyebutkan bahwa mindfulness ini punya banyak manfaat gitu. Saya hanya akan bagikan beberapa manfaat yang sederhana yang pernah saya temukan ketika kita mempraktikkan mindfulness. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah lebih bahagia menjalani hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih produktif dimanapun, entah di pekerjaan kita, entah di kuliah kita, entah di lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena dengan mindfulness ini kita bisa menenangkan diri, stres kita turun. Karena pikiran dan tubuh ini kan saling terkait ya, saling terkait. Artinya kalau pikiran kita stressful, maka biasanya kerasa tuh ke tubuh. Tubuh kita jadi apa namanya ya, jadi sistem imunnya jadi berkurang, kita jadi lebih gampang capek, lelah, dan akhirnya gampang sakit gitu. Nah, kenapa mindfulness bisa bikin orang lebih bahagia? Ini ada kaitannya dengan riset dari Matthew Killingsworth. Jadi Matthew Killingsworth menjelaskan dia melakukan riset ke 150 responden. 150 responden. Apa yang dia temukan? Dia temukan seperti ini. Jadi kalau di kajian psikologi, mode pikiran manusia itu ada 2 macam. Ada 2 macam mode. Mode yang pertama adalah mode ketika kita fokus. Fokus itu adalah hadir utuh di sini saat ini. Yang kedua adalah mode defocus. Defocus itu wandering mind alias melamun. Ternyata menurut Matthew Killingsworth, kita itu bahagia ketika kita fokuskan perhatian kita di sini saat ini. Bukan ketika membiarkan pikiran kita melamun, entah melayang ke masa depan, mengembara ke masa lalu. Entah dengan mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Ternyata ketika kita menghabiskan waktu kita untuk melamun, itu membuat kita tidak bahagia. Dan menariknya, menurut hasil risetnya Matthew Killingsworth, 47% waktu kita sebagian besar kita gunakan untuk ini, untuk melamun. Bangun tidur ngelamun, di tengah-tengah kerjaan ngelamun, mau tidur lagi ngelamun, dan seterusnya gitu. Akhirnya apa efeknya? Efeknya ya kita jadi kurang bahagia menjalani hidup kita. Kemudian manfaat yang kedua kita menerapkan mindfulness adalah lebih produktif, lebih produktif.
Kenapa bisa lebih produktif? Karena pada saat kita mempraktikkan mindfulness, fokus kita akan terlatih. Orang akan produktif kalau dia bisa mengarahkan fokusnya pada hal-hal yang produktif. Orang akan lebih produktif kalau dia bisa memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi kenapa juga bisa produktif? Karena seseorang yang mempraktikkan mindfulness, dia akan melakukan sebuah pekerjaan secara single tasking. Single tasking maksudnya apa? Single tasking adalah fokus mengerjakan satu hal satu waktu. Ini adalah lawan dari multitasking. Nah, banyak orang menganggap multitasking itu mempercepat pekerjaan. Hasil riset ditemukan bahwa ternyata tidak. Ternyata multitasking itu justru memperlambat pekerjaan dan menurunkan kualitas hasil kerja. Multitasking. Kecuali multitasking untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting. Untuk multitasking itu tidak bisa dikerjakan untuk pekerjaan yang penting. Contoh misalnya pengawas bandara, itu nggak boleh multitasking. Jadi mengawasi lalu lintasnya pesawat sambil misalnya main game, sambil cek sosial media, itu nggak boleh. Karena apa? Begitu dia meleng gitu ya, meleng itu teralihkan, kemudian ada kejadian, itu akan susah, risikonya besar itu. Sehingga kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan penting pasti single tasking. Dokter bedah itu pasti single tasking, nggak mungkin dokter bedah itu multitasking. Ngebedah sambil jawab chat gitu ya, atau ngebedah sambil nonton YouTube itu nggak mungkin itu. Nah, pertanyaannya gini, pekerjaan yang kita lakukan saat ini itu pekerjaan penting atau enggak? Kalau pekerjaan penting, maka usahakan single tasking. Kalau pekerjaan yang nggak penting, multitasking silahkan lah. Tapi kalau pekerjaan itu pekerjaan penting, single tasking. Begitu kita single tasking, mengerjakan satu hal satu waktu, kita akan lebih produktif. Dan yang terakhir adalah lebih sehat. Lebih sehat itu, tadi kita sudah bahas ya, mindfulness itu bisa menurunkan stres, dan pikiran dan tubuh ini kan satu sistem, satu sistem yang terkait. Nah, ini dua bahasan awal kita, pengantar lah ya, pengantar tentang apa yang dimaksud dengan mindfulness, mulai dari konsepnya sampai kenapa itu bermanfaat, penting bagi kita. Nah, saya pengen teman-teman sekarang diskusi dulu mungkin. Saya bagi kelompok, boleh ya? Jadi saya akan bagikan bagi kelompok. Saya acak aja ya kelompoknya ya. Saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kira-kira konsep mindfulness ini mirip dengan apa? Itu yang pertama, mirip dengan apa? Jadi kalau pernah dengar nggak konsep-konsep seperti ini? Mirip dengan apa? Yang kedua adalah selain konsep mindfulness ini mirip dengan apa, silakan didiskusikan. Selama ini sudah mulai mempraktekkan mindfulness atau belum? Kalau sudah, rasanya seperti apa? Kalau belum, kira-kira rasanya seperti apa? Saya akan bagi ke beberapa ruangan, nanti kita diskusinya cepat aja mungkin ya, sekitar 7 menitan. Satu kelompok mungkin antara sekitar 6 sampai 7 orang. Nanti kalau muncul notifikasi untuk pecah ruangan, silahkan diklik saja. Dan ketika nanti muncul notifikasi untuk kembali ke ruangan besar, silahkan diklik saja. Itu mungkin ya, cukup jelas ya? Saya langsung bagi saja. Silahkan silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah masuk semua? Sudah. Ada masing-masing ya? Sorry, ke ruangan utama, ke ruangan masing-masing. Ada yang mau sharing tadi hasil diskusinya? Satu atau dua orang boleh? Yang lain boleh di mute sendiri-sendiri ya. Monggo siapa duluan yang mau sharing? Perwakilan aja, satu ruang, satu orang. Silahkan. Siapa dulu? Mas Mail kayaknya rame nih. Tadi saya sempat nengok. Ya, siap. Saya jatuh ya, Kang. Mangga. Silakan, Kang.
Jadi kalau dari kelompok 1 bilang kalau mindfulness itu emang sih kita ngawalnya meditasi. Terus ada yang beri insight kalau misalnya sholat dan ngaji pun mindfulness gitu. Karena kan kita harus fokus. Yang pertama itu. Terus yang kedua, selama ini udah ada yang masukin mindfulness atau enggak. Dari kami ada yang sudah, ada yang belum juga gitu. Tapi ada juga yang bilang conditional aja gitu, nggak harus mindfulness setiap saat gitu. Jadi kondisinya gimana harus mindfulness, kondisinya nggak mindfulness gimana gitu. Gantung kondisi jadinya. Ya gitu, di kelompok 1 mah. Oke. Perwakilan kelompok lain boleh? Pengen dong. Boleh, silakan. Oke. Bismillah ya. Saya Firdaus dari perwakilan kelompok. Jadi itu kelompok berapa ya? Nggak tahu. Kelompok 7 kalau nggak salah. Jadi konsepnya mindfulness ini mirip sama Ikigai, sama juga konsep khusyuk di agama Islam. Kayak gitu. Gitu. Nomor 2, jadi di kelompok kita belum ada yang ngelakuin hal kayak gitu. Ada juga, emang dia bawaannya nggak bisa multitasking gitu. Tapi belum ada yang kayak udah pernah belajar ataupun nyobain si mindfulness ini. Nah, terus rasanya kayak gimana? Banyak banget yang ngeluh soal kerjaannya nggak beres-beres, terus nggak nyaman, terus keteteran juga. Terus tujuannya nggak sampai, jadi waktu udah belum finish, ganti-ganti gitu. Karena terdistrak itulah intinya. Terus yang paling sering banget tuh pas buka Instagram. Ketika tujuan awal tuh mau apa sih? Nah, pas buka, kok malah ngelakuin yang lain dan itu tuh makan spend waktu banget kan, kayak gitu. Terus buang-buang waktu, ada yang cerita beliau proyekan 4 proyek sehari, tapi jadi nggak maksimal, terus otomatis kliennya malah minta revisi lagi kan. Nah itu tuh malah buang waktu, bukannya mempercepat waktu. Dan itu tuh kita sepakat bahwa apa yang Coach Aji tadi sebutin tuh kayak nyeritain banget, maksudnya kayak lah kok Coach Aji udah tahu duluan, ternyata saya kayak gitu. Kayak gitu. Dan stres juga. Terima kasih Coach dari kelompok 7 kayak gitu sih. Oke, terima kasih Matur nuwun. Kelompok lain ada yang Aku dong. Silakan. Mantap Lukman. Jadi siapa? Mangga, siapa Coach? Mangga. Okay. Dari Bismillah, dari kelompok 6 sudah mendiskusikan dan kali ini akan men-share infonya. Yang pertama itu tentang apa tadi ya? Konsep mindfulness mirip dengan apa? Kita nggak kepikiran, dan yang kita baca itu tentang meditasi seperti itu. Lanjut yang kedua itu kita udah ngelakuin prakteknya atau belum? Dominannya belum, karena kita cuma ngelakuin aktivitas biasa aja gitu. Ada juga yang fokus ke satu aktivitas, ada juga yang multitasking gitu. Jadi 50-50 lah, ada yang multitasking. Tapi dominan sih banyaknya multitasking gitu, Coach. Dan kalau multitasking itu hasilnya nggak akan maksimal. Seperti itu sih inti dari diskusi kelompok kita tadi. Oke, terima kasih Teh. Kang Lukman jadi Coach insya Allah. Bismillah. Jadi konsepnya tadi kita dapat 2 ya. Yang pertama karena khusyuk. Konsepnya mirip sama konsep khusyuk. Yang kedua dapat konsepnya sama kayak konsep manajemen fokus, katanya dari waktu pematerian Bang Faruk ya, katanya kemarin tuh. Terus yang konsep khusyuk kenapa? Karena gini. Di Islam kan diajarkan ya, setiap ibadah tuh harus khusyuk. Karena kalau nggak khusyuk, kita nggak bakal dapat apa yang kita inginkan. Akhir dari itu kan sebenarnya ridha Allah ya. Tapi sebelumnya ridha Allah kan berarti kita harus khusyuk dulu agar bisa bahagia gitu. Intinya mah kita dapat poin agar bisa bahagia dulu. Seperti yang tadi disebutkan sama Coach. Terus kenapa sih bisa khusyuk? Orang bisa khusyuk gara-gara dia sadar apa yang dilakuin dan dia mau gitu. Kayak misalkan kita khusyuk lagi main bola. Kenapa kita main bola khusyuk? Gara-gara kita pengen menang gitu loh. Nah, makanya poin khusyuk itu harus didapatkan dalam setiap aktivitas. Mirip sama konsep mindfulness itu sendiri. Terus yang kedua, tadi dilakuin nggak sih? Sebenarnya mungkin kita semua pernah ngelakuin konsep khusyuk ya, khususnya di bulan Ramadan. Kan jarangnya orang-orang pas di bulan Ramadan ini ibadahnya nggak khusyuk.
terlebih di 10 malam terakhir. Apalagi pas lagi imam taraweh dan bacaannya tuh ngena gitu. Pasti banyak orang-orang dari kita yang lagi baca Ar-Rahman kah atau baca surat-surat lain, nggak ngerasa itu netes sendiri air matanya. Dan di situ poin mindfulness yang ada. Sebenarnya pernah, tapi kadang-kadang kita nggak ngerasain gitu loh. Dan akhirnya gara-gara tadi coach bilang, kita lebih kayak, oh ternyata konsep mindfulness itu sama kayak khusyuk loh. Dan yang kedua sama kayak manajemen fokus, sehingga kita semua bisa mengatur apa yang kita inginkan tuh dengan pikiran-pikiran kita yang lebih fokus dan khusyuk gitu coach. Oke, hatur nuhun Kang Lukman. Satu orang lagi dong terakhir, boleh? Yang di luar ruangan juga boleh, tadi ada yang di luar ruangan. Nggak masuk ruangan mana-mana gitu. Tadi yang pakai tiba-tiba Ramadan. Ini coach. Mangga. Bismillah. Dari kelompok 2. Silakan Kang. Jadi menurut kelompok 2 yang pertanyaan nomor 1 ya, konsep apa yang mirip sama mindfulness? Konsep pertama yang kita diskusikan yaitu ikhlas dan tawakal sesuai surat Al-Fussilat 41 sampai 43 gitu ya. Kalau di situ disebutkan gitu, kita jangan khawatir gitu dengan masa depan gitu, karena kita ada jaminannya sebagai orang-orang yang beriman kayak gitu ya, yaitu jannah gitu. Terus konsep yang kedua yang kita pikirkan yaitu konsep overthinking gitu ya. Jangan terlalu berlebihan berpikirnya. Terus untuk pertanyaan nomor 2 yang sudah mempraktikkan mindfulness atau belum, terus kalau sudah rasanya bagaimana? Alhamdulillah dari kelompok 2 ini sudah beberapa yang melaksanakannya seperti mengerjakan sesuatu secara on purpose gitu, fokus pada hari ini, terus ya fokus pada tujuannya, bahkan sampai ada anggota kita yang melakukan meditasi gitu ya. Alhamdulillah kayak gitu. Karena rasanya itu sangat bermanfaat sekali gitu. Bisa fokus pada tujuannya. Walaupun memang ada yang tidak kita lakukan gitu ya, bagian-bagian dari mindfulness ini. Salah satu contohnya yaitu masih negative thinking, masih menjudge orang lain gitu ya. Tapi ya semoga dengan adanya pematerian ini ya itu gitu ya, bisa menjadi muhasabah diri kayak gitu. Mungkin itu dari kelompok 2. Oke, hatur nuhun Kang Alvin ya. Ya. Cukup ya yang lain ya? Atau masih ada? Kita cukupkan dulu sharingnya ya. Nah, jadi memang mindfulness ini bukan konsep baru sebenarnya, memang konsep lama. Hanya saja memang psikolog-psikolog sekarang itu meneliti ulang. Karena di dunia barat ini kan hidupnya itu gitu ya, kayak meaningless lah, ngerjar produktivitas, fokus ke ekonomi dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang mereka kering secara spiritualnya. Nah, mereka melihat orang-orang timur nih, orang-orang Indonesia, orang Jepang, orang China, orang-orang timur lah, orang-orang timur ini dianggap oleh orang-orang barat ini sebagai orang-orang yang kalem gitu ya, tenang, walaupun nggak produktif ya. Jadi tenang, kalem, pelan-pelan gitu ya. Menikmati hidup gitu ya. Nah, konsep-konsep dari timur ini dibawa ke barat, dikonsepsikan ulang, kemudian dikasih istilah yang namanya mindfulness. Nah, kalau kita yang muslim ya, kita sudah kenal konsep-konsep semacam ini, mulai dari khusyuk, mulai dari sabar, mulai dari tawakal, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin lebih kaya gitu ya, ketika kita mengkaji hal itu. Cuma khas orang Indonesia itu kalau bahasannya itu nggak pakai istilah baru, biasanya nggak tertarik untuk menggali gitu. Tapi begitu pakai istilah baru, mindfulness gitu, jadi pada tertarik pengen tahu gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, karena bisa jadi jembatan kan, dari jembatan setelah kenal mindfulness, mengkaji konsep tentang khusyuk, mengkaji tentang sabar, mengkaji tentang tawakal dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut materi ya. Segmen terakhir nih, insya Allah. Jadi di segmen yang terakhir kita akan
membahas tentang bagaimana cara kita untuk melatih, mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya tertarik di salah satu kelompok itu ada yang membahas tentang bukunya Mas Aji ya, bukan Aji yang ini tapi Aji yang satunya, Aji Selarus, atau sekarang beliau lebih dikenal dengan nama Aji Santoso Puro. Nah, salah satu buku yang membuat saya tertarik untuk belajar mindfulness ya bukunya Mas Aji itu. Beliau punya 2 buku, yang pertama itu Hadir Penuh Sadar Utuh, yang kedua adalah Sejenak Hening. Kemudian tadi juga ada yang mention di satu kelompok buku Filosofi Teras. Filosofi Teras itu tentang filsafat stoicisme gitu ya, stoicisme. Itu juga bagus. Saya rekomendasikan lah buku-buku itu gitu ya. Berkat buku-bukunya Mas Aji dan buku Filosofi Teras itu, saya tertarik untuk menulis buku juga tentang mindfulness dikombinasikan dengan stoicisme. Jadi buku ini sebenarnya terinspirasinya dari 2 buku itu. Dari bukunya Mas Aji dan buku Filosofi Teras. Makanya kalau baca-baca ini mungkin akan flashback ke buku-buku itu gitu ya. Karena motivasi awalnya dari situ. Nah, sekarang kita bahas teknisnya. Bagaimana caranya kita mempraktekkan mindfulness supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nggak usah banyak-banyak, 4 hal ini dulu aja. 4 hal ini, karena menantang juga mempraktikkan 4 hal ini. Nanti kita cek, kita lebih banyak bolong di bagian yang mana gitu. Lebih banyak bolongnya di bagian yang mana, yaitu yang kita praktekkan. Yang pertama, latihan yang pertama adalah fokus melakukan satu aktivitas satu waktu. Ini gampang-gampang susah. Bagi orang yang terbiasa fokus, ini gampang gitu ya. Misalnya kalau makan ya makan aja. Ngerjain tugas ya ngerjain tugas aja. Belajar kayak gini misalnya melalui melalui Zoom seperti ini, ya belajar aja. Jangan sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi fokus pada satu aktivitas satu waktu. Istilah kerennya itu single tasking. Sehingga kita bisa sadar penuh dan hadir utuh dengan aktivitas yang kita lakukan. Makanya konsep mindfulness ini nyebar kemana-mana. Ke produktivitas ada mindful productivity, ke diet ada mindful diet, ke hal-hal lain juga ada. Kemarin saya ketemu dengan seorang pelatih panahan, dia cerita bahwa salah satu skill yang perlu dimiliki untuk jadi seorang atlet panahan yang bagus adalah mindfulness, kata dia seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak bisa sadar penuh, hadir utuh dengan aktivitas memanahnya, ya dia tidak akan bisa membidik targetnya dengan baik. Yang pertama, kita bisa praktekkan. Apapun bentuk aktivitasnya. Makan boleh, baca buku boleh, ngobrol sama orang. Fokus satu aktivitas satu waktu gitu. Jadi jangan ngobrol sambil ngerjain yang lain gitu. Ini mungkin yang bisa dipraktekkan yang pertama. Mempraktekkan atau melakukan satu aktivitas satu waktu. Yang kedua, kalau kita sudah biasa ini, nanti kita akan lebih mudah melakukan yang kedua. Menyadari dan memilih respon. Maksudnya apa? Ada kejadian di luar kita ini, lingkungan kita, orang-orang di luar diri kita, sebenarnya tidak bisa mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi perilaku kita sebenarnya. Karena kita ini bukan produk dari lingkungan, meskipun ada mungkin efeknya ya. Tapi sebenarnya setiap manusia itu punya kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya kenapa manusia itu ditakdirkan menjadi khalifah, karena dia punya kebebasan untuk memilih kan. Dia mau pilih jalan A atau jalan B gitu. Kita punya kebebasan untuk itu, memilih itu. Maka pada saat kita menghadapi sebuah situasi, ini jangan sampai kita reaktif. Reaktif itu apa? Reaktif itu merespon sesuatu tanpa sadar gitu, tanpa sadar. Misal ada orang marah-marah ke kita, terus kita langsung otomatis marahin balik gitu. Ini namanya kita reaktif karena kita tidak menyadari dan memilih responnya. Caranya bagaimana supaya kita bisa menyadari dan memilih respon? Caranya adalah melatih jeda sebenarnya, jeda.
Jadi setelah kita melakukan satu aktivitas satu waktu, sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, jeda dulu sebentar. Contoh misalnya, ini habis belajar nih via Zoom seperti ini, misalnya kita mau kerjain tugas misalnya ya, ngerjain tugas apapun lah. Maka sebelum ngerjain tugas, kita berhenti dulu sejenak. Sadari bahwa proses belajarnya sudah selesai, sekarang saya mau beralih untuk mengerjakan tugas. Sesederhana itu sebenarnya latihannya. Jadi latihan melakukan jeda antar aktivitas. Ketika kita sudah terbiasa melakukan jeda antar aktivitas, maka kita jadi orang yang tidak mudah reaktif ketika ada stimulus-stimulus dari lingkungan atau dari orang-orang di luar diri kita. Termasuk habis makan, mau olahraga, ya makannya diselesaikan. Makannya diselesaikan, atensinya dituntaskan dimakan, selesai makan, atensi tentang makannya disimpan. Jangan olahraga sambil mikirin makan. Gitu. Jadi perlu ada jedanya. Ini yang bisa dilatih, Jadi kita perlu menyadari dan memilih respon yang terbaik untuk kita. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita merespon sesuatu, kita perlu menyadari dalam situasi seperti ini sebaiknya saya memilih respon yang seperti apa. Ini yang kedua yang bisa dilatih. Yang ketiga adalah melatih supaya kita fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita. Jangan fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Kenapa? Ya hal di luar kendali, ya di luar kendali, kita tidak bisa kendalikan. Sikap orang lain di luar kendali kita. Kebijakan pemerintah di luar kendali kita. Macet di luar kendali kita. Wabah nih, corona, COVID-19, itu di luar kendali kita. Kalau kita hanya mikirin hal-hal yang di luar kendali, kita stres. Kita pengen ngubah dunia gitu ya, pengen ngubah dunia. Wah, ini politik penuh dengan koruptor, pengen ngubah itu. Boleh punya keinginan mengubah seperti itu. Tetapi jangan habiskan energi kita hanya untuk memikirkan itu. Kita perlu memikirkan apa yang ada dalam kendali kita. Oke, situasi di luar ini seperti ini. Apa yang ada dalam kendali? Yang dalam kendali kita kan cuma beberapa hal. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Udah, cuma itu aja. Dan apa yang kita katakan. Udah. Jadi hal-hal dalam kendali kita itu cuma ini aja. Pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata. Katakan ya, apa yang kita katakan. Kapan aja deh, biar enak ya. Nah. Cuma ini aja. Artinya apa? Situasi di luar diri kita boleh lah seperti apapun gitu ya. Tapi itu di luar kendali. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pikirkan untuk menghadapi situasi seperti itu? Seperti ini. Wabah seperti sekarang misalnya COVID-19. Semua orang kerjanya dari rumah. Kalau kita mikirin terus gitu ya, kapan ini kita beres, kapan selesai gitu kan. Ya nggak akan selesai gitu kan. Tapi ada yang dalam kendali kita. Apa yang dalam kendali kita? Ya jaga kesehatan, cuci tangan kalau dari luar, pakai masker, itu dalam kendali semuanya gitu. Tetapi kebijakan pemerintah terkait wabah, kemudian virusnya itu sendiri, penyebaran wabahnya dan sebagainya, itu di luar kendali kita. Jangan menghabiskan energi kita untuk mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita perlu fokus pada hal-hal yang dalam kendali. Karena begitu kita fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, nanti sedikit demi sedikit kita akan mempengaruhi hal-hal yang ada di luar kendali kita. Yang terakhir adalah mengenali tujuan dari penciptaan diri. Ini penting, supaya kita hidupnya itu meaningful, bermakna, by purpose kita, dengan tujuan. Nggak sekedar hidup, karena tidak mungkin manusia dilahirkan di atas bumi ini tanpa diberi tugas. Setiap orang pasti ada tugasnya. Setiap orang pasti punya misi, gitu kan. Pasti punya misi. Nggak mungkin orang dilahirkan di atas bumi ini tanpa misi, tanpa peran, tanpa tugas tertentu yang harus dituntaskan. Gitu. Yang sederhana, secara general, tugas kita kan dua ya, secara general ya, secara umum. Bagi yang Muslim, satu beribadah, yang kedua jadi khalifah. Tapi ada tugas-tugas yang spesifik.
Jadi orang yang bermanfaat, itu tugas kita. Karena itu bagian dari peran kita sebagai khalifah. Pertanyaannya adalah, manfaat spesifik yang kita berikan untuk semesta ini apa? Untuk dunia di sekitar kita ini apa gitu loh. Karena tidak mungkin tugas saya dengan tugasnya Kang Ismail sama, dengan tugasnya Mas Alvin sama, dengan tugasnya Teh Afifah sama. Karena apa? Speknya beda-beda. Spek saya seperti ini. Spek orang lain belum tentu. Nah, kita bisa mengenali tugas kita, misi spesifik hidup kita, itu dengan mengenali spek kita sebenarnya. Spek itu bawaan lahir lah, bawaan lahir kita seperti itu. Ada orang yang dari kecil itu udah keras kepala. Artinya dia mungkin ditugaskan untuk jadi orang yang konsisten, mungkin jadi penegak aturan nanti di depannya. Ada orang yang diberi karunia, bakat, pinter bicara. Ya mungkin itu tugasnya dia untuk menyampaikan kebaikan dengan ucapannya. Ada orang yang lahir itu senangnya mikir. Ya memang mungkin itu tugas spesifik dia, jadi seorang pemikir. Maka kita perlu mengenali spek kita, spek bawaan kita seperti apa gitu. Dengan mengenali spek bawaan kita seperti apa, nanti kita akan lebih mudah mengenali sebenarnya tugas spesifik kita itu apa. Tentu saja proses mengenali hal-hal semacam ini bukan proses yang ringkas, bukan proses yang singkat, butuh waktu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin sepanjang hidup. Karena proses self-discovery, proses menemukan diri sendiri ini bukan pekerjaan sekali duduk, ini pekerjaan sepanjang hayat gitu. Makin ke sana kita makin mengenali sebenarnya tugas kita, tugas spesifiknya apa. Tugas yang generiknya kita semua tahu lah. Beribadah, jadi khalifah, bermanfaat bagi orang lain, tapi tugas spesifik masing-masingnya apa. Ketika kita kenal tugas spesifiknya, maka kita bisa mencocokkan peran yang akan kita ambil, profesi yang kita ambil dengan tugas spesifik tertentu. Ketika kita sudah mulai kenal gitu. Ya. Kalau saya lihat kan ini teman-teman ini masih muda-muda semua nih. Perjalanan mudah-mudahan masih panjang ya. Umur nggak ada yang tahu. Tapi perjalanan mudah-mudahan masih panjang. Masih ada waktu untuk mengenali. Sebenarnya saya punya tugas spesifik apa. Kenali itu. Jadi ada 4 hal yang bisa kita latih supaya kita lebih mindful di dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengerjakan satu aktivitas satu waktu, berlatih untuk itu. Yang kedua, berlatih menyadari dan memilih respon. Yang ketiga, berlatih untuk fokus pada apa yang ada di dalam kendali. Dan yang keempat adalah berlatih untuk mengenali sebenarnya tujuan penciptaan diri kita itu untuk apa. Mudah-mudahan share materi ini bermanfaat. Kita lanjut dengan diskusi ya. Kita lanjut dengan diskusi. Atau mungkin boleh juga kesan terhadap materi ini seperti apa, bebas lah. Menyampaikan kesan, dapat kesan apa, kemudian mengajukan pertanyaan juga boleh. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke siapa nih? Teh Elis atau ke Teh Nurul? Enggak, bebas deh. Oke, terima kasih ya Coach Puji, luar biasa sekali gitu. Luar biasa materiannya. Banyak tamparannya buat aku sendiri gitu. Karena seringnya memikirkan banyak hal dalam satu waktu yang itu ternyata buang-buang waktu gitu. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung acungkan tangannya. Ada picture-nya di sana, terus bisa langsung sampaikan aja lewat chat.